Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya kelas 11 multimedia? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Oke, tetapi untuk pertama sekali kalian wajib absen dulu ya. Nah, setelah kalian absen, kita sebaiknya berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita jumpa lagi dengan Ibu Masari, tetapi di kelas 11 ini mata pelajarannya sudah berbeda, yaitu mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, tetapi pembelajaran kali ini harus kita lakukan secara daring, karena di masa pandemi ini kalian diharuskan untuk belajar di rumah masing-masing. Untuk pertama, Ibu akan mengajarkan materi tentang prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, di mana akan Ibu jelaskan pada video pembelajaran kali ini dan dapat kalian pahami pada modul yang ada. Berikut akan Ibu tampilkan video pembelajarannya. Prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi berbasis vektor. Kamu tentu pernah melihat atau menonton gambar bergerak seperti film kartun. Apa yang membedakan dengan film animasi? Apa yang kamu ketahui mengenai animasi? Mengapa animasi dibuat? Animasi adalah media yang sangat sesuai untuk menyampaikan pesan, iklan produk, presentasi, ataupun tutorial. Dengan menggunakan animasi, konsep apapun dapat dibuat menjadi nyata. Contoh, animasi bencana alam dan animasi bumi berputar. A. Pengertian animasi. Nah, secara umum, animasi memiliki pengertian gambar bergerak yang terbentuk dari sekumpulan gambar yang disusun secara berurut mengikuti alur pergerakan yang sudah ditentukan. Gambar apa saja yang dapat dibuat animasi? Gambar tersebut dapat berupa gambar makhluk hidup, benda mati, tulisan, bahkan gambar apapun sesuai imajinasi yang menjadi gambar bergerak atau berubah gambar. Dalam dunia multimedia, animasi merupakan cara menggunakan program pada komputer untuk menghasilkan gerak suatu objek pada layar. Orang yang membuat animasi disebut dengan animator. Animasi berperan dalam menghidupkan imajinasi atau membantu menyajikan data yang lebih terlihat nyata sehingga mudah dipahami. Nah, ini contoh animasi berperan dalam menyampaikan pesan untuk menjaga kebersihan. B. Jenis-jenis animasi. Jenis-jenis animasi ini ada 5. Yang pertama, animasi tradisional. Yang kedua, animasi berbasis vektor. Yang ketiga, animasi 3 dimensi. Yang keempat, motion graphic. Dan yang kelima, stop motion. Kita akan membahas jenis-jenis animasi. Animasi tradisional. Animasi tradisional adalah animasi yang dibuat dengan cara gambar manual oleh tangan. Jadi, animator membuat gambar untuk setiap frame yang kemudian akan menjadi rangkaian gambar animasi. Nah, film animasi ini tradisional sekali. Di antaranya contoh film Pinocchio tahun 1940, Animal Farm tahun 1954, The Lion King tahun 1994, dan Spirit Away tahun 2001. Nah, yang kedua, animasi berbasis vektor. Animasi berbasis vektor adalah animasi yang dibuat dengan menggunakan komputer.
Jadi, kalau animasi berbasis vektor ini sudah menggunakan komputer. Kalau yang tradisional tadi masih menggunakan tangan. Dalam animasi berbasis vektor, animator menggambar dan membuat animasi vektor secara langsung pada komputer. Animasi dibuat dengan berbagai teknik, misalnya frame by frame, motion twin, shape twin, masking, dan menggunakan bond atau armature atau rigging untuk animasi karakter. Contoh film animasi berbasis vektor diantaranya Kung Fu Mego tahun 2010, Snow White and Seven Dwarfs, Equestria Girls tahun 2013, serta The Mr. Peabody and Sherman Show 2015. Nah, yang ketiga, animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi atau biasa disebut CGI, Computer Graphic Integrated, adalah pembuatan animasi dengan cara membuat model 3D lalu diberikan rigging animasi di dalam ruang 3 dimensi dengan menggunakan komputer. Contoh film animasi 3D diantaranya B-Movie dan Kung Fu Panda. Jadi film Kung Fu Panda ini merupakan salah satu contoh animasi 3 dimensi. Yang keempat, motion graphic. Motion graphic adalah animasi gerakan elemen grafis atau teks dengan tujuan untuk iklan atau promosi. Berikut contoh perusahaan pembuat motion graphic: Charlex Studio, Aerodrome Studio, dan Broadway Video Studio. Lalu yang kelima, itu ada stop motion. Nah, stop motion adalah animasi yang dibuat dengan memanipulasi objek nyata yang kemudian mengambil foto satu frame setiap perubahan untuk membuat ilusi gerakan. Contoh film animasi stop motion diantaranya Nightmare Before Christmas 1993, Corpse Bride 2005, dan Coraline 2009. Nah, salah satu frame dalam film Coraline yang merupakan film berteknik animasi stop motion. Kalau tadi yang pertama pengertian animasi, yang kedua jenis-jenis animasi, dan selanjutnya yang ketiga kita akan bahas tentang alur kerja produksi animasi 2 dimensi berbasis vektor. Nah, dalam memproduksi karya animasi dibutuhkan alur kerja yang terencana. Jadi alur kerja ini susunannya sehingga akan membantu proses produksi lebih sistematis dan terarah. Jadi kita bekerja sesuai dengan susunan ini supaya lebih terarah. Apa yang dimaksud dengan alur kerja pembuatan animasi 2D berbasis vektor? Alur kerja pembuatan animasi 2 dimensi berbasis vektor adalah langkah dan tahap yang harus ditempuh. Jadi untuk alur kerja produksi animasi 2 dimensi ini, kita harus menempuh langkah mulai dari naskah, desain karakter, storyboard dan animatik, tracing desain karakter, puppet rigging bond, gambar kunci atau pose, in-betweening, gambar latar atau background, serta musik dan suara efek dalam membuat produksi animasi 2 dimensi berbasis vektor. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu naskah. Nah, naskah, di sini ada contoh naskah. Naskah atau skenario atau skrip juga biasa disebut adalah tulisan yang di dalamnya terdiri atas jalan cerita, deskripsi, lokasi, adegan, dialog, suara, dan semua informasi yang diperlukan ilustrator dan animator dalam pembuatan film animasi. Nah, jadi terlebih dahulu kita mulai dari naskah. Naskah ini harus ada supaya jalan ceritanya itu jelas. Lalu yang kedua, ada deskripsi cerita, deskripsi karakter. Lalu yang kedua ini ada desain karakter. Jadi setelah naskah selesai kita buat, selanjutnya kita akan mendesain karakter. Nah, desain karakter adalah pembuatan karakter yang berdasarkan naskah cerita. Jadi, berdasarkan naskah itu kita buatlah gambaran di karakternya seperti apa, yang di dalamnya terdapat kepribadian karakter, gaya karakter, dan sosok si karakter yang sesuai naskah cerita.
Jadi harus sesuai semuanya, sinkron. Dimulai dari naskah, lalu desain karakter. Jadi kita cocokkan desain karakternya itu sesuai dengan naskah yang telah kita buat. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu ada storyboard dan animatik. Nah, kalau kalian sudah tidak asing lagi dengan storyboard, pasti tahu storyboard itu apa. Storyboard adalah visualisasi dari seluruh scene. Jadi, tampilan dari seluruh adegan-adegan yang ada pada naskah berikut dengan layout background, pose karakter, dan animatik. Jadi, storyboard ini bisa dikatakan dengan alur ceritanya. Jadi, penyingkatan alur ceritanya. Animatic adalah draft film pada tahap awal project yang berguna untuk membantu animator dan kompositor editor untuk mendapat timing dan menghindari kesalahan-kesalahan yang biasanya didapatkan pada tahap akhir produksi. Ini ada contoh storyboard, ada contoh animatic. Nah, lalu yang keempat itu ada tracing, desain karakter. Nah, tadi kan sudah ada yang kedua, desain karakter. Nah, yang keempat ini tracing desain karakter. Apa itu tracing? Tracing itu menggambar ulang secara digital menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi untuk menentukan tampilan akhir dan gaya karakter seperti baju dan aksesoris dari karakter tersebut. Nah, jadi setelah tadi didesain karakternya di tahap kedua, lalu kalian di tahap keempat kalian akan melakukan tracing lagi. Jadi tracing itu tahap atau menyempurnakan gambar gitu, tampilan akhir ataupun menyempurnakan gambar sesuai dengan desain karakter. Jadi lebih memperjelas lagi. Nah, kalau tracing desain karakter ini menggambar ulangnya sudah menggunakan aplikasi. Lalu yang kelima itu ada puppet, rigging atau bone. Nah, puppet ini adalah pembuatan struktur tulang untuk melakukan perubahan bentuk, posisi, arah, dan berbagai bagian tubuh karakter agar karakter seolah-olah seperti puppet atau wayang. Nah, inilah ada gambar bentuk tulangnya gitu. Struktur tulang atau bone diperlukan untuk menentukan bentuk gerakan yang dihasilkan ketika gambar bergerak. Lalu yang keenam itu ada gambar kunci atau pose. Nah, gambar kunci atau pose adalah pembuatan gambar gestur awal karakter dan gestur akhir karakter dalam membuat gerakan animasi. Jadi gerakannya dari awal sampai gerakan akhir. Key pose atau gambar kunci menunjukkan gerakan yang dilakukan karakter dari awal hingga akhir gerakan. Lalu yang ketujuh itu ada in-betweening. Nah, in-betweening adalah pembuatan gambar gestur karakter di antara pose awal dan pose akhir untuk mendapatkan ilusi gerakan yang lebih halus dan terlihat natural. Jadi, in-betweening ini berada di tengah-tengah pose awal dan pose akhir, supaya mendapatkan gerakan yang lebih halus dan terlihat natural. Diperhalus lagi. In-betweening menjadikan gerakan terlihat lebih natural. Lalu, yang kedelapan adalah gambar latar atau background. Nah, gambar latar atau background adalah pembuatan gambar background yang sesuai dengan naskah cerita dan adegan, agar para penonton bisa terbawa secara emosi pada saat melihat film animasi. Gambar latar melengkapi peristiwa yang ingin ditunjukkan dalam setiap adegan. Lalu, yang terakhir atau 9 adalah musik dan efek suara. Nah, ini juga penting. Musik dan efek suara adalah penambahan suara untuk mendramatisasi, memperkuat cerita, serta mengendalikan emosi senang, sedih, takut, tertekan, dan lain-lain. Jadi, alur kerjanya itu tadi ada 9. Nah, jadi semuanya itu harus sesuai, harus berurut, dimulai dari naskah, desain karakter, storyboard dan animatic, tracing desain karakter, puppet rigging bone, gambar kunci pose, in-betweening, gambar latar, serta musik latar dan suara efek untuk memproduksi animasi 2 dimensi berbasis vektor. Jadi, jika kalian ingin memproduksi animasi 2 dimensi berbasis vektor atau sudah menggunakan komputer, maka kalian harus mengikuti 9 alur kerja pembuatan animasi 2 dimensi berbasis vektor.
demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu berharap kalian semua dapat memahami materi pelajaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.